Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan berharap dengan kalimat pujian ini segala kebutuhan kita di muka bumi ini dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah sebagaimana telah Ia janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku amat pedih. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan, dan dengan tujuan untuk membalas jasa Nabi alaihi salatu wasallam yang telah berjuang selama 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun masa Mekah seluruhnya dengan perjuangan, ya, siksaan, gangguan orang, penolakan, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan juga 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama. Juga untuk mengejar janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan 1 kali salam dibalas 10 kali tambahan rahmat. Maka karena itulah kita mengucapkan salawat dan taslim tadi. Lanjutkan pada buku kita, beginilah cara mendidik anak, panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah kita akan masuk ke halaman 105. Betul ya? Masalah mencukur rambut bayi. Penulis mulai mengangkat itu, sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang masalah nama, ya, nama-nama dalam Islam, mana nama-nama yang baik dan seperti apa memilih nama yang baik, ya. Dimulai dari nama-nama penisbatan penghambaan kepada Allah seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur. Kalau perempuan Amatullah, Amatur Rahman, Amatul Ghafur, dan seterusnya. Kemudian setelah itu datang nama para nabi-nabi yang sudah saya sampaikan, dipilih seperti nama nabi-nabi satu nama saja, Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, satu saja, dan tidak usah digabungkan nama-nama itu. Ya, saya sudah kasih contoh kemarin seperti kita ada Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil nih, gitu kan? Dan kadang-kadang nama Muhammad SAW nama yang paling mulia, pemimpin anak Adam, itu malah cuma dijadikan sebagai simbol di KTP, di paspor, tapi nggak pernah dipakai, ya. Tidak pernah dipakai Muhammadnya. Padahal itu yang paling baik. Kan banyak orang yang pakai nama Muhammad, Ustaz, nggak masalah. Walaupun semua umat ini pakai nama Muhammad boleh saja, ya. Apalagi cuma sebagian kecil. Begitu juga dengan perempuan memilih nama-nama wanita terbaik, pemimpin surga, Khadijah, Fatimah, Asia, Maryam, ya, 4 orang wanita ini. Juga sabda Nabi SAW telah sempurna dari laki-laki dari sisi akal yang cukup banyak, dan sempurna dari kalangan wanita 4 orang, ya, Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia. Tentu Maryam ibunya Isa alaihissalam, dan Asia adalah istrinya Fir'aun yang beriman. Dan ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab, Asia itu pakai alif, ya. Kalau pakai ain, Asia, nggak boleh, ya. Apalagi dengan shad, berarti bermaksiat. Kenapa? Ada seorang ikhwah datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya namakan anak saya Asia, tapi istri saya protes. Katanya dia baca Asia itu adalah artinya pembangkang. Saya bilang keliru. Kalau pembangkang itu Asia, Asia, ain, alif, shad, ya. Kemudian ain lagi, ya. Ya, Asia, yang artinya bermaksiat artinya. Tapi kalau ini Asia biasa, seperti Asia Tenggara, Asia itu, ya. Ya, maka itu boleh Asianya. Kemudian juga nama-nama para istri Nabi, nama-nama para sahabiat, dan juga laki-laki juga nama sahabat-sahabat. Ini semua nama-nama yang mulia. Setelah itu datang nama-nama yang sesuai dengan makna-makna yang baik. Ya, bukan berarti kita di Indonesia tidak bisa pakai nama-nama tertentu, tidak boleh, asal memang maknanya baik, ya, maknanya baik. Dan tidak usah terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang mengatakan, oh kalau kita bernama-nama Muhammad, Ahmad, Abdullah berarti kita nama ke Arab-Araban. Tidak ada urusan. Itu nggak benar semuanya. Memang itu agama kita. Al-Quran turun dalam bahasa Arab, itu wajar sekali, ya.
maka tidak ada masalah dengan itu. Kemudian juga sudah kita jelaskan nama-nama yang makruh dan nama-nama yang haram, ya. Jadi tidak boleh orang menggunakan nama malaikat, sebagian ulama memakruhkannya, Jibril, Mikail, Israfil, gitu, karena mereka makhluk-makhluk yang mulia, gitu kan. Kalau kita menamakan anak kita, belum tentu anak kita seperti Jibril, belum tentu seperti Mikail, karena ciri malaikat tidak pernah bermaksiat sama sekali. Ada yang haram seperti menggunakan Malikal Mulk, ya. Kata Nabi SAW, Allah paling murka dengan orang yang menggunakan nama Malikal Mulk, raja di atas raja, karena itu namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau menggunakan nama-nama syaitan, iblis, ya, Khanzab, Wilhan, kita sudah jelaskan itu, ya. Iblis tentu siapa tahu, ada orang siapa tahu dia iseng pakai nama iblis, ya. Kemudian syaitan, istilah-istilah Khanzab atau Khinzib itu adalah nama syaitan yang menggoda dalam solat, Wilhan yang menggoda dalam wudu, ya, banyak. Ada beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Kemudian menggunakan nama-nama yang pernah Allah hukum murkahi, Fir'aun, Haman, ya, Namrud, ya, semua, Qarun, nama-nama yang harus dihindari. Maka ini harusnya dijauhi, ya. Ini juga sudah kita jelaskan banyak riwayat, diantaranya Nabi SAW pernah mengatakan sejujur-jujur nama, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman, sejujur nama adalah Harith dan Humam, dan seburuk-buruk nama Mur dan Harb. Mur itu artinya pahit, Harb artinya perang, ya. Maka ini tidak boleh. Kalau masih ingat riwayat pernah Nabi SAW mau suruh perah susu, ya. Kemudian Nabi tanya, siapa yang perah buat kami? Ada yang angkat tangan saya. Nabi tanya pertama, namamu siapa? Dia bilang, nama saya Mur. Mur itu pahit, ya. Maka Nabi bilang, duduklah. Tidak jadi disuruh perah. Nabi SAW bilang lagi, siapa yang perah buat kami? Beri lagi orang kedua. Ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Dia bilang, Harb. Harb itu perang. Nabi bilang, duduklah. Siapa yang perah buat kami? Yang ketiga berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapa namamu? Dia bilang, Ya'ish. Artinya hidup. Kata Nabi, silakan, perahlah. Gitu kan. Nabi SAW juga pernah lewat di sebuah tempat dihimpit dengan dua gunung. Sebelum jalan Nabi tanya, siapa yang tahu nama dua gunung ini? Ada yang pernah beri nama enggak? Ada sahabat bilang, saya tahu ya Rasulullah. Sebelah kanan anda, ya, mukhzi, penghina. Sebelah kiri anda fadhih, pembongkar aib. Nah, Pak Nabi bilang cari jalan lain. Jadi lewat aja nggak mau. Dan Nabi SAW seringkali menggunakan nama-nama yang baik. Pedangnya beliau berikan nama, ya, untanya, ya. Nabi SAW memberikan nama-nama yang baik dan memanggil panggilan-panggilan yang baik. Baik, kita masuk salah satu hak anak juga adalah mencukur rambutnya, dan ini dilakukan di hari ketujuh, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Dan makna mencukur adalah menghabiskannya, menggundul kepalanya, ya. Kalau teman-teman mau lebih jauh, cukup banyak penelitian bisa dinonton di YouTube. Saya pernah lihat beberapa cuplikan secara ilmiah, banyak sekali diteliti oleh para ilmuwan. Kenapa dalam Islam disuruh bayi dicukur rambutnya, ya. Ya, rambut yang dibawa dari rahim itu biasanya masih, diantara salah satunya saya pernah lihat itu masih membawa sisa-sisa darah dan bakteri dari darah itu. Kemudian kalau dibiarkan maka akan berpengaruh pada kesehatan otak, ya. Maka kalau digundul dan tumbuh rambut baru, maka itu jauh lebih baik, ya. Itu diantara hikmahnya. Tapi yang jelas, terlepas daripada ada penelitian itu, ini adalah perintah syariat kita, ya. Dan insya Allah rambut bayi di hari ketujuh itu masih sangat lembut. Dipakai alat cukur silet sedikit saja itu sudah jatuh semuanya. Dan sunnahnya menimbangnya dengan timbangan perak atau emas, lalu bersedekah dengan jumlahnya. Berapa gram, nilainya berapa gram perak pada saat itu, sedekahkan, kasih orang miskin. Rambutnya dibuang saja nggak masalah. Yang penting sudah dicukur dan juga ditimbang, ya, disedekahkan nilainya. Dalilnya diangkat oleh penulis di sini, di awal paragraf kita di halaman 105 ini, dari Al-Hasan Basri rahimahullah, dari Samurah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawm as-sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma.
Setiap bayi tergadai oleh akikahnya, disembelikan kambing untuknya pada hari ketujuh. Sudah pernah kita jelaskan, anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1. Boleh jantan, boleh betina, yang penting umurnya minimal setahun dan tidak cacat. Kemudian dicukur rambutnya, ini saksi bahasan kita, dan diberi nama. Nah, diberi nama. Boleh nggak orang memilih nama buat anak sebelum hamil bahkan sebelum menikah? Bahwa benar boleh. Nah, boleh saja. Bahkan sangat baik kalau orang itu niatkan kebaikan. Bahkan boleh orang berkunyah. Kunyah itu kayak punya penisbatan nama kepada anak walaupun anaknya belum ada. Karena pernah Aisyah radhiyallahu anha izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh nggak saya berkunyah dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Mungkin niatnya Aisyah anha kalau nanti punya anak, dia mau kasih nama Abdullah anaknya. Maka Nabi SAW izinkan. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah. Padahal Aisyah nggak punya anak radhiyallahu anha. Makanya juga boleh, ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata kepada Fatimah ketika dia melahirkan Al Hasan radhiyallahu anhu, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan 'alal masakin. Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat timbangan rambut tersebut dengan perak kepada orang-orang miskin. Kalau tadi riwayat yang pertama itu yang tentang masalah semua bayi terikat dengan atau tergadai dengan akikahnya, dipotong rambutnya dan diberikan nama di hari ketujuh, itu ada putut nomor 166. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya, atau hadis sahih, ya. Kemudian hadis yang kedua yang tadi kita baru baca ini diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 5 halaman 7 sampai 8, jilid 12 di halaman 12, halaman 17, halaman 22. Jadi terulang beberapa kali. Al-Baihaqi menyebutkan juga di jilid 9 halaman 304. Hadis ini dinilai hasan oleh para ulama. Jadi hadis ini menjelaskan perintah Nabi SAW kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha untuk mencukur rambutnya cucunya atau anak Fatimah, ya, cucu Nabi SAW. Kemudian disuruh sedekahkan nilainya. Jadi ditimbang pakai timbangan perak atau timbangan biasa pakai emas, kemudian dinilai berapa gram kira-kira rambut itu. Lalu kemudian rambutnya dibuang saja, lalu disedekahkan nilainya. Dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dia berkata, Fatimah menimbang rambut Al-Hasan, Al-Husain, Zainab dan Ummi Kalthum dan bersedekah seberat rambut tersebut berupa perak. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta, ya. Dan ini nama-nama anaknya Fatimah. Fatimah memiliki 4 orang anak, ya. Yang paling masyhur Al-Hasan dan Husain karena ini anak laki-laki. Kemudian 2 anak perempuan, Zainab. Ini Zainab saya tidak terlalu tahu kisahnya, tapi Ummu Kalthum ini yang dinikahi oleh Umar bin Khattab, ya. Istri terakhir Umar sebelum beliau meninggal adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar adalah mertua Nabi, Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi, tapi Umar adalah anak mantunya Ali. Hal itu dianjurkan pada hari ke-7 dari kelahiran, sehingga Al-Hasan pernah ditanya tentang sabda Nabi SAW, hilangkanlah gangguan dari bayi, maka dia menjawab, mencukur rambutnya. Begitu juga Imam Ahmad berkata mencukur rambut bayi, ya. Karena ada hadis yang menjelaskan angkatlah kesusahan dari si bayi. Mana kesusahan sini adalah cukur rambutnya. Mencukur rambut bayi memiliki beberapa faedah, antara lain menguatkan tubuh bayi, membuka pori-pori kepala, dan menguatkan indera penglihatan dan indera penciuman. Ini disebutkan atau diambil dari buku Tarbiyat Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Ya, karena ada penelitian yang dikatakan itu. Jadi ini diantara faedahnya, ya, bisa menguatkan tubuhnya,
bisa membuka pori-pori kepala dan juga menguatkan indera penglihatan dan indera penciuman. Kata beliau selanjutnya, hendaknya dalam mencukur rambut bayi menghindari tasyabuh dengan orang-orang kafir dan orang musyrik. Makna tasyabuh menyerupai. Ya. Jadi yang pegang bukunya bisa ditulis itu, karena di sini tidak diterjemahkan. Tasyabuh artinya menyerupai. Kita dilarang menyerupai orang-orang kafir atau orang musyrik. Saya ulangi, hendaknya dalam mencukur rambut bayi menghindari tasyabuh dengan orang-orang kafir dan musyrik yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Beliau bersabda, hendaklah mencukur semuanya atau membiarkan semuanya. Hadis ini riwayat An-Nasai di nomor 4962, juga 4965, dan dengan sanad sahih. Ya, jadi maksudnya di sini kaza, ya, istilahnya kaza. Kaza itu di sini tipis, di sini ada gitu ya. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Kalau misalnya di sini lebih tipis sedikit dibandingkan atas, perbedaannya tidak terlalu jauh, nggak masalah. Tetapi kalau sampai ini tidak ada sama sekali dan ini ada, ini tidak ada, ini ada, belang-belang gitu, itu tidak boleh. Ya. Karena orang begitu, karena lihat pemain bola, karena lihat apalah, lalu dicontohi. Yang penting dianggap itu modern. Nggak semua yang dianggap modern itu kita contohi kan. Kita punya panduan agama dan Islam selalu modern, tidak pernah ketinggalan zaman, insyaAllah. Nah, apalagi ini perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita disuruh cukur semuanya atau ya meninggalkan semuanya, seperti itulah. Nabi SAW melarang kaza, yaitu mencukur sebagian dan membiarkan sebagian, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar dan Anumah bahwasanya Rasulullah SAW melarang kaza. Ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5920, 5921. Imam Muslim menyebutkan dalam Kitabul Libas jilid 3 halaman 1675, An-Nasai 4965, Ibnu Majah 3657 dan Ahmad 4732. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, potong rambut model qaza ada 4 bentuk. Yang pertama, memotong rambut dari satu arah sebagian dan dari arah lain sebagian, yaitu seperti terpencarnya mendung di langit. Ya. Jadi artinya ada sebagian tidak ada. Ya. Yang kedua, mencukur bagian tengah dan meninggalkan bagian samping, seperti yang dilakukan oleh koster atau penjaga gereja di kalangan kaum Nasrani. Semua tengah-tengahnya digundulin, kiri kanannya ada. Ini kalau sengaja ya, kalau orang memang dasarnya gundul, nggak ada rambutnya ya, nggak masuk dalam masalah ini. Tapi biasa orang jadikan model. Ya. Yang ketiga, mencukur bagian samping dan membiarkan bagian tengah, seperti yang dilakukan oleh para preman dan gelandangan serta orang rendahan dari kalangan orang kafir, baik negara barat maupun negara Eropa. Namun sangat disayangkan ternyata budaya dan kebiasaan buruk ini telah menyebar luas di kalangan kaum muslimin. Kebanyakan mereka telah meniru budaya barat dan Eropa, kecuali yang telah dirahmati Allah. Penularan perilaku dan adab buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang tua mencukur anaknya dengan model kaza, meskipun anak tersebut tidak tahu menahu tentang budaya buruk itu. Dari kecil sudah biasa dicukur begitu, akhirnya dibawalah dia sampai dewasa gitu ya. Paling aman kalau seseorang mencukur semua sisinya sama rata, kanan, atas, kiri, belakang semuanya sama rata. Ya, kalaupun ada perbedaan tipis saja. Ya. Tapi kalau sangat menonjol maka itu tidak dibenarkan. Yang keempat, mencukur bagian depan dan samping dan meninggalkan bagian belakang. Semua itu model kaza, ya seperti Shaolin, ya. Bundung semua tapi di belakang ada panjang, ya. Itu masuk dalam kaza dan itu tidak dibolehkan. Ada sebagian penelitian, sebagian ulama mengadakan ada penelitiannya, kalau dibiarkan rambut yang sisi lain dipotong yang lainnya tidak, maka tidak berimbang. Jadi seperti rumah, ada sebagian yang dipaku, yang tidak dipaku, ya.
sehingga tidak berimbang bagian kepala itu. Nah, itu berpengaruh pada kecerdasan, berpengaruh pada pola fikir, berpengaruh pada segala macam. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan pada saat ulama membahas tentang kenapa wanita dilarang mencukur atau menato alisnya. Karena alis ini bagian daripada mata, ya, berpengaruh sekali sama urat-urat saraf mata. Maka orang yang mencabutnya, ya, atau menatonya itu berpengaruh pada penglihatan atau kualitas penglihatan. Ini contoh saja. Kemudian selanjutnya masih hak anak juga adalah khitan, ya, atau sunat. Khitan dalam arti bahasa ialah memotong penutup atau kulit yang ada pada ujung kemaluan. Menurut istilah syar'i, ialah kulit yang melingkar pada ujung kelamin laki-laki atau daging yang ada di vagina kaum perempuan yang terletak bagian atas. Dan itulah yang memiliki kaitan dengan hukum-hukum syariat. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajib al-ghusl." Apabila khitan telah bertemu dengan khitan, maka wajib mandi junub. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 2 halaman 178, jilid 6 halaman 239, At-Tirmidzi nomor 108 109, Ibnu Majah nomor 608, dan ini disebutkan dalam Sahihu Al-Jami' As-Saghir jilid 1 halaman 385, tepatnya nomor hadisnya 1261. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang masalah khitan, ya. Kalau bertemu dua kemaluan maka wajib mandi junub. Ibnu Qayyim berkata, khitan dianjurkan di dunia dalam rangka untuk menyempurnakan taharah atau kesucian badan dan bersuci dari kotoran kencing. Karena katupnya penutup zakar laki-laki dan juga perempuan, daging yang menempel di bagian atas vagina awal lahir itu bisa menghambat kencing, sehingga seringkali ada yang tersisa dan tertampung di situ, dan itu menyimpan bakteri. Dan sudah banyak penelitian tentang masalah ini, berhubungan sekali dengan masalah kesehatan tentunya, ya. Dan laki-laki lebih sempurna dan perempuan dari sisi biologisnya kalau mereka melakukan khitan ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adhafir wa natful ibt." Kebiasaan yang sesuai dengan fitrah ada 5. Khitan, maksudnya sesuatu yang harus dijaga oleh seorang muslim. Sunat, khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ya, di halaman 145. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 5 hal yang harus dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Tapi di sini ada 4 buat muslimah dan 5 buat muslim, ya, artinya muslimah 4, perempuan dan laki-laki 5. Khitan laki-laki dan perempuan, istihdad atau mencukur bulu kemaluan laki-laki dan perempuan, dan ini tentu dilakukan khitan tadi untuk menjaga kesucian dan juga kesempurnaan biologis, sama dengan mencukur bulu kemaluan, karena di daerah kemaluan itu lembab. Kalau dibiarkan bulunya tidak dicukur, maka akan menampung keringat, bakteri, segala macam. Dan ini juga berpengaruh, dan bisa juga sisa-sisa sperma tersisa pada saat orang habis biologis, walaupun dia sudah mandi atau dia sudah bersihkan. Maka ini ada hikmah-hikmah syar'i. Kemudian ini juga laki-laki perempuan. Kemudian yang laki-laki sama perempuan memotong kuku, ya. Jadi tidak perlu pelihara kuku, ibu-ibu sekalian, dipotong karena sunnah Nabi SAW. Dan sudah ada penelitian, kuku dijaga, dirawat bagaimanapun, dia paling banyak menampung bakteri. Tersentuh makanan, tersentuh ke kulit, maka akan bisa merusak semuanya, apapun alasannya. Karena pernah ada seorang ikhwah kukunya panjang, 1 saja. Kenapa? Untuk pakai ngorek kuping, untuk buka apa sesuatu. Tidak perlu pakai ini. Karena kalau kita masukkan ke kuping menambah bakteri.
ya, atau apalah dipakai, ini sebenarnya tidak usah, karena sunnah Nabi SAW dihindari, tidak boleh, dibersihkan saja. Dan ini juga dilakukan pada saat orang mau umroh dan haji, sunnahnya dia mencukur bulu kemaluan, mencukur memotong kuku, ya. Kemudian juga mencabut bulu ketiak. Ada perbedaan di sini. Kalau bulu kemaluan disuruh cukur, bulu ketiak disuruh cabut, ya. Ada penelitian diadakan oleh para ulama. Kalau bulu kemaluan cukup untuk dicukur dan memang tidak bisa untuk dicabut karena sangat sakit. Ya, itu begitu penelitian para ulama. Memang kita pun merasakan itu karena dan di situ ada urat-urat saraf yang berpengaruh pada kemaluan seseorang. Jadi kalau dicabut, mirip tadi saya bilang kalau dicabut alis, ya, ada berpengaruh pada urat-urat saraf yang ada di bawahnya. Tapi kalau bulu ketiak berbeda. Di situ ada ketebalan kulit yang membuat dia walaupun dicabut tidak berpengaruh pada urat-urat saraf yang ada di dalamnya. Dan kalau terbiasa dicabut, maka nanti tumbuh yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya. Itu kalau dicabut sedikit saja sudah kecabut dengan sendirinya. Walaupun boleh dicukur. Jadi kenapa yang satu disuruh cukur kemaluan, kenapa yang ini disuruh cabut? Jadi ada hikmah di situ, ya. Ini 4 hal yang sama laki-laki perempuan: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Sementara yang satu buat laki-laki saja yang menyempurnakan 5 perintah Nabi, yaitu mencukur kumis, karena perempuan umumnya tidak ada bulu ini, ya. Oleh karena itu, khitan termasuk sunnah fitrah kata beliau dan sunnah para utusan Allah. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin, al-khitanu wat-ta'atturu was-siwaku wan-nikah. 4 perkara termasuk sunnah para rasul. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad SAW, semua Nabi dan Rasul diperintahkan Allah untuk lakukan 4 hal ini. Yang pertama khitan. Jadi sebenarnya tidak benar kalau ada orang yang mengaku pengikut agama Nabi, Yahudi, Nasrani, kalau mereka tidak khitan. Karena sebenarnya semua Nabi memang syariatnya itu. Maka kalau ada yang mengatakan tidak, berarti dia bertolak belakang. Karena kita pasti membenarkan sabda Nabi SAW. Dan pasti dia tidak tahu hukumnya. Ini sudah dikatakan semua Rasul begitu. Yang kedua, mengenakan wangi-wangian. Ini ciri seorang Muslim dan Muslimah, selalu menjaga kebersihan dan wangi tubuhnya, ya. Tentu ada perbedaan laki-laki sama perempuan. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang baunya keras, warnanya terang, ya. Kemudian sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan warnanya terang, baunya lembut, ya. Ini umumnya masalah minyak wangi. Tetapi khusus wanita dibatasi lagi. Tentang masalah tidak bolehnya menggunakan minyak wangi apalagi yang menyengat kalau keluar dari rumah. Tapi pada saat wangi-wangi itu misalnya roll on, ya, atau mungkin ada minyak wangi yang sedikit kalau lagi pakai cadar atau masker terus ditaruh untuk supaya hidungnya dia, ya, bisa menghirup udara yang bagus dan tidak tersengat bagi orang, itu masih ada yang membolehkan. Tapi kalau sudah menyengat lawan jenis ini hukumnya haram, nggak boleh, ya, karena memang Nabi SAW menjelaskan kalau minyak wangi yang dipakai wanita dan akhirnya menyengat ini, itu dianggap dia seperti pezina dan akan mengganggu, ya, akan mengganggu. Juga pernah ada seorang wanita pergi ke masjid di zaman Nabi SAW, lalu berpapasan sama Abu Hurairah, dan baunya wangi sekali. Jadi bersebelahan jalan sama Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah bisa cium. Maksud Abu Hurairah mengatakan, apa ini wahai hamba Allah? Dia mengatakan, wangi yang saya pakai ke rumah Allah di masjid. Kata Abu Hurairah, pulanglah dan mandilah seperti mandi junub. Bersihkan itu dari tubuhmu. Nah, kemudian kamu pergi ke masjid. Dan pernah juga kita pelajari di awal-awal bab kita, dan juga termasuk kita pelajari di buku Mahkota Pengantin dulu, sebaik-baik minyak wangi, terutama bagi wanita, adalah air. Maksudnya seringnya mandi. Nah, ada wanita kadang-kadang mau mandi kalau cuma haid, selesai haid, atau kalau biologi saja sama suaminya. Selain itu tidak ada mandi. Ini nggak boleh juga dalam Islam. Jangan tersinggung karena ini umum. Kalau yang tersinggung berarti merasa dirinya begitu.
Kita kalau menjelaskan ada pencuri begini-begini, kalau bukan pencuri kenapa tersinggung? Yang tersinggung orang yang melakukan saja gitu. Maka ini juga perlu digarisbawahi, dan kalau bersama dengan suami sangat dianjurkan seorang istri selalu menggunakan wangi-wangian, ya. Aisyah radhiyallahu anha meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau pada saat menyambut Nabi alaihissalatu wassalam, gitu kan. Dan para sahabat juga dinukil banyak menggunakan wangi-wangian, tapi tentu dengan mahram mereka, yang sama suami, di rumah sama anak-anak itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar, hukum syar'i tadi tersendiri. Jadi pengecualiannya adalah keluar dan bertemu dengan yang lawan jenis yang tidak halal bagi dia. Juga ada hadis yang mirip dengan ini yang kata Nabi SAW, dicintakan bagiku dunia ini karena adanya wanita dan adanya wangi-wangian, ya. Jadi wanita adanya istri yang disayangi, dicintai, adanya ibu, adanya anak perempuan, adanya saudari, dan wangi-wangian, ya. Nabi SAW sangat gemar dengan bau wangi, ya. Bahkan beliau kadang-kadang dilihat oleh para sahabat menetes minyak wangi dari rambut beliau SAW karena banyaknya pakai itu. Kemudian selanjutnya siwak, ya, berarti membersihkan gigi, dan ini sudah pernah kita jelaskan juga. Pentingnya menjaga wangi-wangian mulut, ya. Dan siwak berarti menggunakan kayu siwak sendiri dari pohon arak namanya. Dan kalau tidak ada boleh menggunakan sikat gigi, ya. Saya sudah pernah jelaskan kan, kalau kita tuh sering sekali dalam satu hari disuruh berapa kali membersihkan mulut kita. Karena kata Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat, ya. Kita sudah pernah hitung itu hari, ya. Kalau waktu sholat wajib, sholat sunnah, kita lebih dari 30 kali sehari disuruh bersihkan mulut. Jadi kalau sikat gigi 3 hari sekali itu masih kurang, ya. 30 kali, karena 5 waktu sholat sudah 5 kali kita bersiwak. Belum sholat sunnahnya, ya. Kemarin sudah kita hitung lebih dari 30 kali. Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Berarti kalau wudu mau sholat, bersiwak pada saat wudu, selesai wudu bersiwak pada saat mau sholat. Itu berapa kali jumlahnya? Banyak sekali, puluhan kali. Karena memang kita selalu interaksi sama orang, berbicara gitu kan. Kalau orang nggak nyaman dengan bau mulut kita, maka orang juga akhirnya hajat kita tidak bisa dipenuhi akhirnya. Ya, ini terutama mohon maaf bagi suami istri. Ini harus betul-betul dijaga. Dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, kalau Nabi SAW tidak pernah masuk dalam rumahnya kecuali sudah bersiwak terlebih dahulu. Jadi membersihkan mulut beliau SAW dengan sangat wangi, bersih, baru kemudian beliau berinteraksi dengan pasangan. Jadi kadang-kadang ada banyak orang tertolak biologisnya, dia tidak sadar tentang masalah ini. Bau badan, bau mulut, ini semua hanya membuat pasangan menjauh, ya. Tapi kapan dia bicara, Masya Allah, yang keluar baunya wangi, ya, dia mendekat baunya wangi, tentu pasangannya akan melekat terus. Tapi kalau dia ngomong dari jarak 5 meter sudah membuat orang pingsan, ya, maka apalagi kalau lebih dekat, ya. Lalu kemudian datang pengajian tanya pertanyaan, Ustaz, kenapa suami saya tidak mau dekat, ya. Padahal dia sudah tahu masalahnya. Kenapa istri saya nggak mau diajak biologis? Ya, dia sudah harus tahu masalahnya. Yang paling pertama biasanya saya jawab seperti ini karena dia sendiri tidak menjaga. Nggak ada orang yang wangi bersih nggak didekatin, itu nggak ada, ya. Kemudian selanjutnya setelah siwak adalah nikah. Dan ini bagian daripada syariat seluruh nabi-nabi, ya. Banyak orang-orang Katolik yang mengatakan tidak ada menikah, terutama bagi para pastor, ini menolak sunnah Nabi Isa alaihissalam. Karena ini adalah sunnah para nabi-nabi. Akhirnya fitrah mereka itu fitrah, akhirnya mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar nantinya, otomatis itu. Ini termasuk bagian daripada agama. Tapi saksi bahasan kita tentang masalah khitan, ya, sunnah tadi. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanatan bil kadum." Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan ketika umur 80 tahun dengan kadum, salah satu peralatan tukang kayu. Ya, ini disebutkan
di hadis Bukhari nomor 3107 dan Imam Muslim 4367. Ini ada sebagian ulama tanggapi ya, kenapa Ibrahim alaihissalam sampai umur 80 tahun baru khitan, karena pada saat itu, pada saat umur itulah datang perintah Allah untuk khitan. Jadi bukan sengaja beliau tidak berkhitan, tapi syariat Allah turun tentang khitan di zaman beliau di umurnya itu, ya, sehingga beliau baru berkhitan pada saat itu. Jadi jangan disalahfahami, jangan bilang oh Nabi Ibrahim 80 tahun, tunggu aja 80 tahun gitu kan. Dan berhubungan dengan masalah khitan juga ini, saya sarankan dan saya sudah praktikkan ke anak saya, ya, itu paling bagus begitu lahir di khitan. Itu jauh lebih sehat, ya. Dan insya Allah saya sangat yakin karena saya sendiri pernah lakukan itu di beberapa rumah sakit yang memang kami sempat ke sana untuk istri saya melahirkan di sana, dan alhamdulillah kedua anak laki-laki saya khitan masih kecil, dan masya Allah seperti yang diteliti oleh para ulama, ternyata khitan di masa bayi itu akan berpengaruh sekali pada pertumbuhan tubuh, ya. Jadi badannya lebih besar dibandingkan yang lain, ya. Kemudian lebih cerdas, lebih segala macam, banyak penelitian ulama masalah. Jadi khitan jangan ditunda, karena kesian kalau sudah SD sudah ada rasa takut, nanti ini nanti ada traumatis pada diri mereka, gitu kan. Jadi masih bayi itu sangat cepat. Kalaupun dokter menunda, biasanya ditunda hanya hari ke-7. Memang sunnahnya Nabi itu hari ke-7, sunnah. Maksud saya sini baru lahir adalah di hari-hari pertama lahir, ya, bukan juga baru keluar langsung di khitan, ya. Tetapi di sini yang dimaksudkan, karena dalam hadis di sini dijelaskan adalah di hari ke-7, ya. Kalau tadi hadis yang kita bahas sebelumnya itu, ya, sunnah Nabi diakikahkan, dicukur rambutnya, diberikan nama di hari ke-7. Sebagian ulama mengatakan khitan pun seperti itu. Kemudian penulis mengangkat Ibnu Qutaibah menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 138 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Artinya sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami beribadah. Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah khitan, ya. Sebab kaum Nasrani mencelup anak-anak mereka dengan air atau membaptis, dan mereka mengatakan ini sebagai pencuci buat mereka, seperti kedudukan khitan bagi pemeluk agama Hanif atau lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, celupan Allah, ya. Artinya pertahankanlah celupan Allah, bukan seperti celupan kaum Nasrani kepada anak-anak mereka. Jadi sibghah tadi itu artinya celupan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di sini berkhitan. Jadi bukan seperti orang Nasrani yang justru hanya menyelupkan anaknya di air yang dianggap air suci, dibaptis lalu selesai. Ya, tapi yang benar adalah mengkhitannya. Jadi nggak boleh main-main soal itu, ya. Harus betul-betul dilaksanakan. Dan kita harus bersyukur teman-teman, alhamdulillah kita berada di Indonesia, di negara Islam, ya. Tentu semua negara ada plus ada minus, ya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur negara kita ini tidak ada masalah dengan penerapan umumnya syariat, ya, seperti misalnya masalah khitan ini. Saya pernah diundang ke Australia, di sana umat Islam nggak boleh khitan. Mereka anggap itu adalah pelanggaran, karena dianggap itu menyiksa si bayi. Ya, karena mereka tidak punya itu dalam agama mereka. Mereka anggap tidak ada. Padahal sebenarnya kita sebagai seorang muslim yakin dalam syariat Nabi Isa AS, karena mereka mayoritas Nasrani tetap juga ada khitan. Cuma mereka hapus itu, ya. Padahal sebenarnya itu harus ada. Makanya rata-rata kalau tidak salah orang-orang kita di sana atau di beberapa negara yang tidak boleh peraturan pemerintahnya mengkhitan ini, mereka bawa anaknya pulang di Indonesia di khitan baru kembali lagi, ya. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia bisa khitan. Hadis selanjutnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW bersabda, minal fitrati al-madmadatu wal istinsyaq wa qassu syarib was siwak wa taklimul adhafir wa natful ibt wa istihdadu wal khitan. Termasuk kebiasaan yang sesuai dengan fitrah. Maksudnya kalau kamu jaga ini, kamu
fitrah, dalam keadaan Islam, dan dalam keadaan menjaga kesucian tubuhmu. Yang pertama, berkumur-kumur, madmadah, sering berkumur-kumur. Makanya kita setiap wudu ada kumur-kumur ya. Makna kumur-kumur ini ulama fikih jeli sekali ya, memaknakan madmadah adalah memasukkan air maksimal ke dalam mulut. Jadi bukan sedikit, memang banyak sampai mulut kita seperti penuh air. Kemudian terus mengumur-umurkan ya. Sebagian ulama fikih mengatakan di sebelah pipi kanan, pipi kiri, atas, rongga atas, bawah, semuanya dipastikan kena air, baru dibuang. Ya, karena kita sayangkan ada orang wudhu tidak seperti ini. Dia hanya sekitar ambil sedikit langsung dibuang. Enggak, memang kumur-kumur. Bahkan kalau tidak salah dalam mazhab Imam Malik dianjurkan untuk memasukkan jari di antara gusi. Ya. Dan kita sunnah 3 kali berkumur-kumur. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dipraktekin. Kalau lagi kumur-kumur, biasanya kita mau wudhu sholat, itu kalau kita masukkan jari di antara gusi bagian depan kita, 4 sisi ini, itu biasanya ada seperti lendir. Jadi kita sedikit lewat beberapa waktu saja, ya, itu sudah cukup ada lendir. Itu yang biasanya mengeluarkan bau. Kalau kita kumur-kumur sambil mengeluarkan lendir itu, ya, biasanya sebentar kalau wudhu bisa dipraktikkan, ditemukan, itu insya Allah menghilangkan bau mulut sama sekali. Ya, dari situ. Makanya hikmah dalam syariat ini termasuk fitrah, sering kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Imam Syafi'i rahimahullah memasukkan dalam kategori ini ditekankan sekali bagi orang yang makan sebelum sholat. Dia kumur-kumur supaya dia tidak ya memasukkan sisa makanan ke dalam mulutnya, karena salah satu yang membatalkan sholat makan. Ya. Maka itu saking pentingnya kumur-kumur. Dan kumur-kumur ini bersatu kalau dalam wudhu dengan yang kedua istinsyak. Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung, ya. Dan kalau mengeluarkan kembali namanya istinthar. Ada 2 itu ya. Kalau istinsyak itu kalau Bapak Ibu wudhu ya, ngambil setelah telapak tangan, ngambil air di cakupan tangan kita ya, seperti ini kurang lebih. Setengahnya dimasukkan ke mulut berkumur-kumur, setengahnya dihirup ya, bukan cuma ditaruh di ujung hidung. Istinsyak itu artinya hirup. Kata Nabi SAW, istinsyak itu dikuatkan, dihirup. Istinsyak artinya memasukkan air dalam hidung. Kata Nabi SAW, kalau kalian beristinsyak, hiruplah, kuatkanlah, ya, kecuali kalian sedang puasa. Kalau tidak puasa, maka dianjurkan untuk itu. Ya, bagi yang tersumbat hidungnya, flu, istinsyak ini obat yang luar biasa. Masukkan air, keluarkan. Karena biasa yang membuat hidung kita buntu segala macam, karena adanya bakteri-bakteri. Kan ini selalu kita hirup, ya, segala macam. Apalagi zaman sekarang polusi luar biasa. Maka istinsyak sangat besar manfaatnya. Sunnah Nabi SAW istinsyak, menghirup air dengan tangan kanan. Kemudian istinthar, mengeluarkan dengan tangan kiri. Sambil menekan bagian tulang hidung. Dan dikeluarkan dengan kuat. Kemudian mencukur kumis, ya, mencukur kumis di sini juga bagian daripada fitrah, dan yang tadi belum saya jelaskan ya. Khilaf di antara ulama tentang masalah mencukur kumis. Apakah mencukur habis atau membiarkan sebagian? Khilaf dari 2 pendapat. Ya, kalau saya pribadi berpegang lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan dicukur habis. Makanya sering sehari 2 hari sekali kita sudah mencukurnya. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak, memotong saja sampai tipis dan membiarkan garis bibir terbentuk sehingga tidak menutup bibirnya, ya. Maka itu pendapat, tapi tetap sunnahnya walaupun pendapat yang kedua adalah menipiskan, tidak membiarkannya, ya. Seperti itulah. Makanya pernah ada utusan Kisra, rajanya Persia, datang kepada Nabi SAW, dan penampilan mereka adalah kumisnya tebal dan dibiarkan kumis itu turun, ya. Jadi jenggotnya nggak ada tapi kumisnya yang tebal. Maka begitu Nabi SAW melihat, Nabi langsung mengatakan, sungguh buruk penampilan kalian. Siapa yang suruh ini? Mereka bilang, Tuhan kami Kisra. Jadi mereka anggap rajanya waktu itu Tuhan. Tuhan kami Kisra. Kata Nabi SAW, kalau aku, Tuhanku menyuruh aku untuk memelihara jenggot dan memotong
kumis, ya. Maka itu sunnah Nabi SAW. Sebenarnya ulama adakan penelitian kenapa kumis disuruh cukur, karena juga sama, ini bukan cuma sekedar tempat untuk menghirup oksigen, tapi pada saat hasil pembakaran tubuh kita juga keluarkan, kan kita menghirup, mengeluarkan kan gitu. Nah itu bisa ditampung oleh kumis, dan itu nanti akan berpengaruh pada kesehatan. Di antara hikmah yang disebutkan, kenapa kumis disuruh cukur di sini. Kemudian juga termasuk sunnah adalah yang keempat. Kalau yang pertama tadi kumur-kumur, yang kedua adalah masukkan air di kali hidung, yang ketiga mencukur kumis, yang keempat bersiwak. Dan sudah kita jelaskan tadi, ini sama dengan gosok gigi kalau zaman sekarang untuk menjaga bau mulut. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah memotong kuku. Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Yang keenam mencabut bulu ketiak, juga sudah kita jelaskan tadi. Yang ketujuh mencukur bulu kemaluan, sudah kita jelaskan. Dan yang kedelapan adalah khitan, juga alhamdulillah sudah kita jelaskan ini. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, fitrah ada dua macam. Pertama, fitrah yang berkaitan dengan hati, yaitu mengenal Allah, mencintainya dan mendahulukannya di atas selainnya. Maksudnya sesuatu yang alami yang manusia miliki pada saat dia lahir ada dua. Kalau yang berhubungan dengan hatinya, dia tahu Tuhannya, ya, asal dia tidak dirusak. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya tahu Tuhannya, ya, dia kenal Tuhannya. Fa'abawahu yuhawidanihi, nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau dia dijadikan majusi, penyembah api oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau baru lahir memang fitrahnya mengenal Islam, mengenal Allah. Dan yang kedua, fitrah amaliyah, yaitu fitrah yang telah disebutkan di atas. Maksudnya secara alami manusia, kita kalau lihat ada orang misal berbicara dan memberikan isyarat dengan tangannya dan kukunya bersih, itu secara alami kita suka dibandingkan orang yang kukunya panjang, apalagi kalau kotor, ya. Secara alami fitrah itu ada, ya, fitrah itu ada. Itu dimaksud dengan fitrah di sini. Fitrah yang pertama kata beliau memelihara kebersihan ruh dan kesucian hati, manusia mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah yang kedua membersihkan badan, dan satu dengan yang lain saling menguatkan, sementara inti kebersihan badan adalah khitan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, khitan boleh dilakukan pada hari ketujuh, dan Hasan Basri membenci hal itu agar tidak menyerupai dengan orang Yahudi, padahal hal itu tidak bermasalah. Tadi saya akan bilang sunat juga lebih baik di hari ketujuh, ya. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyembelih hewan akikah untuk Al-Hasan dan Husain serta mengkhitan keduanya pada hari ketujuh. Hadisnya riwayatkan Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir di jilid 2 halaman 122, nomor hadisnya 891. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana kondisimu ketika Rasulullah SAW wafat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ketika itu aku dalam keadaan berkhitan, karena mereka tidak mengkhitan anak-anak mereka hingga anak-anak telah mengerti atau sudah agak besar. Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW wafat sedangkan aku berumur 15 tahun dan sudah berkhitan. Hadis ini riwayat Bukhari di nomor 6299, 6300. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang belum berkhitan berapapun umurnya tetap wajib berkhitan, ya, berapapun umurnya, baik dia muslim atau dia orang non muslim yang masuk Islam. Jadi kalau pun ada orang sampai 20 tahun, 30 tahun belum berkhitan, maka dia dikhitan, tetap saja dia dikhitan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis selanjutnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, idal taqal khitanani faqad wajabal ghusl
apabila khitan bertemu dengan khitan maka wajib mandi junub, artinya kemaluan dengan kemaluan atau bagian atas kemaluan, ya. Jadi kalau orang sudah menyentuhkan kemaluan dengan kemaluan walaupun tidak sampai klimaks tetap wajib mandi junub, ya. Karena di sini Nabi SAW mengatakan itu apabila khitan bertemu dengan khitan, maksudnya bagian atas kemaluan bertemu dengan bagian atasnya, maka sudah wajib mandi. Hadis ini sebagai dalil paling kuat bahwa khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'a atau arba'i, idza jalasa baina syu'abihal arba'i wa massal khitanul khitana faqad wajibal ghusl." Apabila seseorang telah menindih 4 anggota tubuh istrinya atau melakukan hubungan badan, lalu khitan bertemu dengan khitan, maka wajiblah mandi. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari nomor 291 dan Imam Muslim 348 dan 349. Ini juga dalil yang sangat kuat mengatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan wajib berkhitan, ya. Dan wajibnya mandi junub walaupun hanya bersentuh kemaluan dengan kemaluan tanpa ada lapisan, ya, langsung tersentuh. Dari Imam Ahmad rahimahullah juga dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Al-khitanu sunnatun lirrijali wa makramatun lin-nisa." Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita. Ini disebutkan Imam Ahmad di nomor 19.794 dari Usama bin Umair radhiyallahu anhu. Ini mirip dengan tadi tentu penjelasan, artinya sunnah di sini adalah perintah agama, ya. Tapi hukumnya wajib. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhfadhi wa la tanhiki wa la tanhaki. Ikhfadhi wa la tanhaki, fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha 'inda az-zawj." Potonglah sedikit dan jangan berlebihan, karena itu lebih menambah bagusnya wajah dan lebih nikmat bagi suami. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Al-Kabir jilid 8 halaman 299 dan juga disebutkan dalam Sahih wal Jami' As-Shaghir jilid 1 halaman 336 dan tepatnya nomor hadisnya 722. Hadis ini perintah Nabi SAW kepada seorang wanita yang dulu tukang khitan di Madinah. Maka beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, kalau kau sedang mengkhitan anak perempuan, maka khitanlah dia, potong sedikit bagian atas selaput kemaluan dan jangan berlebihan, jangan sampai dihabiskan, gitu. Karena itu akan menambah kecantikan wajah dan juga kenikmatan bagi suami pada saat biologis, ya. Dari Ummu Atiyah selanjutnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika kamu mengkhitan maka janganlah berlebihan, karena hal itu lebih membuat nikmat bagi wanita dan lebih dicintai oleh suaminya." Hadis ini riwayat Baihaqi di jilid 8 halaman 324 dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan disebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir jilid 1 halaman 498. Jadi ternyata khitan itu sangat berpengaruh pada kenikmatan biologis, ya. Jadi orang kalau tidak khitan malah mungkin, ya, kemungkinan besar makna daripada lawan penjelasan tadi ini itu akan berkurang syahwatnya, ya, berkurang syahwatnya. Dan sebagian ulama menjelaskan makna daripada lebih nikmat bagi suami di dua riwayat ini. Yang riwayat pertama tadi lebih nikmat bagi suami, riwayat kedua yang membuat nikmat bagi wanita, ya, maksudnya adalah dalam biologisnya. Khitan itu akan membantu mereka lebih merasakan kenikmatan pada saat klimaks. Dan makna daripada dicintai oleh suami, sebagian ulama hadis mengatakan suami itu akan sangat mencintai istrinya pada saat biologisnya terpenuhi, walaupun yang lainnya kurang, ya. Tentu yang lain juga disempurnakan. Jadi bagi ibu-ibu yang mau dicintai suaminya, memang biologis ini nomor satu bagi laki-laki.
Jangan bilang kenapa kau mau terus nih, ya. Tidak bosan-bosan, apa segala macam. Memang begitu. Kalau suami masih mau sama ibu, ya syukurlah. Ya. Daripada dia tidak mau, nanti kalau tidak mau mengeluh juga. Ya. Maka ini makna daripada hadis ini sangat dalam, ya. Sangat dalam. Mirip tadi dengan hadis yang di atas, ya. Kalau seseorang laki-laki sudah berada di antara 4 anggota tubuh istrinya, biasanya wanita kalau dibawa, ya, kedua tangan dan kedua kakinya diserahkan kepada suaminya. Maka Nabi menggunakan bahasa yang sangat pekah sekali, menandakan biologis dalam Islam harus diperhatikan. Karena ini kalau baik, baik semuanya. Ya, kapan Bapak Ibu bisa melakukan biologis yang sempurna, maka semua masalah lain jadi kecil. Tapi kapan ini tidak bisa, maka akan kacau semuanya. Di dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang selanjutnya juga mirip dengan itu. Nabi SAW juga bersabda, jika kalian mengkhitan, maka janganlah berlebihan. Karena demikian itu lebih menambah kecantikan dan lebih diridhoi sang suami. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di jilid 5 halaman 324, 327 dari Ali radhiyallahu anhu, dan disebutkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir jilid 1 halaman 508, tepatnya di nomor hadis 722. Jadi di sini bagi wanita menambah kecantikannya, Allahu a'lam apa hikmahnya. Kemaluan di khitan lalu wajahnya lebih baik, lebih ceria. Ulama merincikan lebih ceria, lebih periang, ya. Ini semua berpengaruh sekali dengan masalah khitan. Dan makna diridhoi oleh suami, saya pernah jelaskan makna ridho itu, ya. Seperti hadis juga yang berbunyi, ridho Allah dan ridho kedua orang tua. Apa maknanya ridho di sini? Ridho itu kita membuat dia sangat puas, sehingga pada saat kita berpisah pun atau terpisah darinya, dia akan merasa kehilangan. Itu makna ridho, ya. Jadi kalau ada orang miskin minta bantuan, pernah saya kasih contoh itu, kemudian dia bilang, tolong Bu, Pak, bantu saya 1 juta. Lalu kita bantu 1 juta. Itu belum membuat dia ridho. Kita baru memberi, mungkin dia puas, ya. Kalau ridho lebih tinggi maknanya. Kalau mau buat dia ridho, kita tanya alamatnya, kemudian lihat keadaannya, mungkin rumahnya rusak, kita perbaikin, anak-anaknya kita sekolahkan, sampai dia udah nggak bisa ngomong apa lagi. Itu maknanya ridho. Itu masuk dalam makna hadis Nabi. Wanita manapun atau istri manapun yang meninggal lalu suaminya ridho, maka pasti dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau, gitu kan? Jadi ibu-ibu jangan meninggal suaminya bilang alhamdulillah, karena selama hidup selalu masalah saja. Baik, juga sabda Nabi SAW selanjutnya, jika kalian mengkhitan, maka janganlah berlebihan, karena demikian itu lebih menambah, jika kalian mengkhitan, maka janganlah berlebihan dalam mengambil dagingnya, karena hal itu akan membuat wajah lebih berseri, dan lebih membuat sang suami merasa nikmat, ya. Dan hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Al-Awsat nomor 2235 dari Anas radhiyallahu anhu, dan disebutkan dalam Sahih As-Saghir di 1 halaman 509, tepatnya nomor hadisnya 722 juga. Nah, ini juga di sini menguatkan satu sama yang lain, makna suami lebih merasa nikmat berarti memang masalah biologis bagi laki-laki tadi sesuatu yang sangat mahal dan bernilai. Makanya tidak boleh merasa jenuh, dan syaitan selalu membuat kejenuhan dalam masalah ini. Dianjurkan mengadakan walimah bagi khitan laki-laki, bukan wanita, karena lebih bagus untuk menutup harga diri sang wanita. Ini disebutkan dalam Al-Qawanin Fiqhiyah halaman 214. Artinya ada sebagian ulama membolehkan mengadakan acara khitanan, ya, sebagian mereka, tidak semua. Dari sini disebutkan hanya ijtihad ulama dan bukan dalil masalah itu. Karena khitan dibolehkan, maka boleh bersyukur mengundang orang makan pada saat khitanan itu. Tapi ini ijtihad dan sebagian ulama. Ya, kalau mau lebih aman tentu tidak usah diadakan acara kalian, hanya dibolehkan saja. Gitu. Bukan satu keharusan. Ditutup teman-teman sekalian dengan kurang lebih 8 poin faedah khitan.
Islam, kata beliau, telah memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang masalah khitan karena terdapat manfaat dan faedah yang sangat agung. Antara lain, yang pertama, khitan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa atau diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, dan apa saja yang dilarang kalian ya darinya, maka tinggalkanlah. Jadi ini termasuk sunnah Nabi, jadi jangan dianggap remeh. Yang kedua, khitan mengamalkan sunnah para Rasul. Jadi bukan cuma Nabi, tapi semua Rasul-Rasul dan para Nabi ya. Khitan, saya ulangi, poin nomor 2, khitan mengamalkan sunnah para Rasul dan para Nabi karena Allah telah memerintahkan untuk mengikuti mereka sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi. Al-ayat. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Yang pertama kali khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bapak para nabi ya. Jadi artinya dianggap pertama sekali perintah khitan itu bermula dari Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, para generasi salafus salih. Salafus salih itu orang-orang saleh terdahulu sebelum kita sangat bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah khitan sebagaimana atau sebagai bentuk pengamalan sunnah. Nabi SAW sebagaimana sabda beliau ya, menyampaikan, barang siapa yang masuk Islam hendaklah berkhitan walaupun sudah dewasa. Dan beliau juga bersabda kepada orang yang masuk Islam, alqi anka sya'ral kufri waqtatin, hilangkanlah rambut kekafiranmu dan berkhitanlah. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa orang yang belum khitan tidak diterima solatnya dan tidak boleh dimakan hewan sembelihannya. Ya. Tentu di sini tidak disebutkan takhrij hadisnya atau hadis ini diriwayatkan oleh siapa, tetapi memang ada anjuran untuk orang yang baru, kalau orang baru masuk Islam, syahadat dulu. Setelah syahadat baru melakukan apa yang diperintahkan bagi kaum muslimin, yaitu sunat ya. Maksud dalamnya adalah di dalam riwayat ini, tapi belum disebutkan siapa yang mengulang hadis ini. Kita tidak tahu sahih atau tidak, atau sebatas ilmu saya belum tahu ini masalah sahih atau tidak. Tapi dianjurkan mencukur rambut di sini, ya. Mencukur rambut yang pernah ada dalam kekufuran. Saksi bahasan kita di poin ketiga adalah para salafus saleh melakukan itu. Selain daripada poin 1, poin 2 adalah para nabi-nabi. Yang keempat, khitan bagian dari tohara atau bersuci dan menjaga kebersihan tubuh dari berbagai macam penyakit dan najis ya, artinya dia sangat bermanfaat buat kesehatan. Yang kelima, khitan sangat mulia, suci dan terhormat bagi wanita ya. Sebagian ulama mengatakan dimaksud dengan suci bagi wanita adalah menghilangkan bau kemaluan. Kalau bergabung antara sudah khitan dan juga mencukur bulu kemaluan, maka ini akan sangat membantu ya, wanita jauh daripada bau yang tidak sedap. Apalagi memang tempat itu adalah sangat lembab dan juga seringkali ada haid setiap bulannya ya. Dan itu Allah menyebutkan haid adalah darah kotoran. Yang keenam, khitan menyelamatkan kaum muslimin dari penyelewengan seksual ya. Ini tentu ijtihad, saya tidak tahu kenapa ditulis poin ini ya, apa hubungannya antara khitan sama ini. Kemungkinan besar bisa kita maknakan kalau orang khitan merasakan kenikmatan, kalau orang tidak khitan tidak merasakan kenikmatan biologis, maka dia selalu tidak puas ya. Itu yang dimaksudkan dalam, kemungkinan dimaksudkan dalam poin ke-6 ini. Poin ke-7, khitan adalah mengikuti fitrah, dan fitrah adalah Islam. Sebenarnya sudah kita tahu tadi, fitrah itu adalah mengenal Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini perintah Allah secara mendasar, alami, orang mau melakukan itu. Yang terakhir, yang ke-8, khitan merupakan bagian dari syiar agama yang membedakan antara muslim dengan kafir.
Maka bila ditemukan mayat berkhitan di tengah beberapa mayat yang tidak berkhitan, maka harus disolati dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau tidak ditahu ya, apakah dia muslim atau tidak. Misal terjadi gempa, jadi longsor, ditemukan jenazah, ternyata ditemukan dia berkhitan. Maka ini sudah cukup di husnudzan, sangka baik kalau dia adalah muslim. Kalau dia adalah muslim. Ya. Ini ada sedikit kisah berhubungan dengan masalah itu, dan kita tutup dengan ini. Pernah Heraklius, ya, kaisar Romawi, ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah mencari tahu siapa. Maaf, ini bukan kisah dia, kisah seorang raja. Raja ini rupanya pernah bermimpi kalau kerajaannya itu akan hancur, dan yang menghancurkan kerajaannya adalah orang yang berkhitan, orang yang sunat. Saya subhanallah lupa nama raja ini, saya pernah jelaskan di salah satu kajian itu. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, dia terbangun, dia tanya para penasihatnya, mereka mengambil kesimpulan berarti memang kerajaan kita akan direbut nih dengan orang-orang berkhitan. Lalu raja itu mengeluarkan instruksi, semua orang asing yang tidak dikenal di wilayah kekuasaannya diperiksa terkhitan atau tidak. Mereka mengecek sampai ditemukan ada orang Yahudi, gitu kan, yang sempat terkhitan, atau orang ini yang pernah khitan, ditangkaplah, gitu kan. Namun setelah diinterogasi tidak dicurigai. Kemudian setelah itu ada orang-orang Arab yang tertangkap tapi kan dari kaum muslimin. Kemudian mereka temukan ternyata mereka semua terkhitan. Maka akhirnya diambillah kesimpulan bahwasanya akan mengalahkan kerajaan mereka adalah kaum muslimin. Dan memang betul takluk di tangan muslimin akhirnya kerajaan itu. Ya, Allahu a'lam. Baik, itu bahasan kita sampai sini insyaallah, karena waktu sudah masuk dan juga kita akan masuk nanti pendidikan anak prasekolah, ya. Sebelum sekolah seperti apa kita mendidiknya, ya. Insyaallah pada Kamis akan datang biidznillah. Baik, begitu saja karena sudah masuk waktu duhur. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.